إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena tidak sedetik pun waktu yang kita lalui dalam hidup kita ini yang terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat yang paling utama di antara begitu banyaknya nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Nikmat diutusnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, suri tauladan terbaik bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang nikmat ini dalam surat Al-Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka, wa yu'allamuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat terbesar, anugerah terindah bagi umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dan wajib kita syukuri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menumbuhkan, dengan menanamkan, dengan menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, hari yang ke-11. Bulannya kelahiran Nabi, bulan Maulid. Maka ketika momen Maulid inilah saatnya kita pupuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Cinta kepada Nabi bukan hanya sekedar kata-kata pemanis di bibir, bukan hanya sekedar terucap di lisan, tapi cinta kepada Nabi harus ada buktinya. Apa buktinya? Paling tidak ada 3 bukti kita cinta kepada Nabi. Yang pertama, perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tidak satu pun perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita dan Allah pun ikut mengerjakannya kecuali perintah solawat kepada Nabi ini. Allah bersolawat kepada Nabi, maknanya Allah memuliakan, Allah mengagungkan Nabi serta memberinya rahmat. Maka kalau Allah dan para malaikat saja bersolawat, kenapa kita selaku manusia yang mengaku umatnya, yang tidak mungkin akan selamat tanpa syafaatnya, kita masih saja enggan dan malas untuk bersolawat kepada Nabi. Maka bukti cinta kepada Nabi yang pertama, perbanyak bersolawat kepada Nabi. Setiap mendengar nama Nabi diucapkan, setiap mendengar nama Nabi disebutkan, kita bersolawat. Ketika azan berkumandang, kita bersolawat. Ketika mendapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillah diiringi dengan solawat. Ketika dipuji orang, ucapkan solawat. Setiap waktu-waktu yang baik, setiap hal-hal baik, kita iringi dengan solawat kepada Nabi. Terutama hari ini, hari Jumat. Di hari Jumat yang mulia ini, Nabi SAW bersabda, Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama, hari kalian yang paling baik adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah bersolawat kepadaku di hari itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak jadi soal mau pakai Sayyidina atau tidak, mau yang panjang atau yang pendek, jangan itu yang kita permasalahkan. Yang terpenting adalah banyak kita bersolawat kepada Nabi kalau memang kita mengaku cinta kepada Nabi. Selanjutnya yang kedua, bukti kita cinta kepada Nabi, kita jaga peninggalan Nabi. Kita jaga syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak meninggalkan istana yang megah, tidak meninggalkan emas dan perak yang banyak, tapi yang beliau tinggalkan, taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu tidak akan tersesat selamanya jika berpegang teguh dengan yang dua ini. Kitabullahi wa sunnatar rasuli. Kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul. Maka cinta Nabi berarti juga cinta Al-Quran. Mari kita buka lagi Al-Quran kita, perbaiki bacaan, ketahui artinya, belajar tafsirnya, pahami makna dan isinya, dan puncaknya kita hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Begitu pula dengan sunnah Nabi, pelajari dan amalkan dalam kehidupan kita. Karena Nabi bersabda, "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Dan siapa yang cinta kepadaku akan bersama denganku di surga. Dan di antara banyaknya sunnah Nabi itu, salah satu yang paling utama adalah salat berjamaah di masjid. Nabi meskipun dalam keadaan sakit, beliau tetap salat berjamaah di masjid. Maka kalau memang mengaku cinta Nabi, mari ramaikan salat berjamaah di masjid kita ini. Mulailah latih diri kita, paksakan diri kita. Karena beramal ini memanglah harus dipaksa-paksakan. Berawal karena terpaksa, lama-lama jadi terbiasa dan akhirnya jadi suka. Kalau sudah terbiasa, maka ketika azan berkumandang, kalau tidak segera ke masjid, pasti ada rasa tak enak di hati. Pasti ada rasa gelisah dalam hati kita. Tak sabar ingin segera menuju ke rumah Allah, menuju panggilan Allah. Kalau sudah seperti itu, barulah kita termasuk umatnya Nabi Muhammad
yang mencintai Nabi dan juga dicintai oleh Nabi. Dan yang paling penting, salat berjamaah ini bukan hanya untuk orang-orang tua saja, tapi yang jauh lebih utama bagi anak-anak muda. Kalau yang sudah tua rajin ke masjid itu sudah biasa, tapi kalau ada anak muda yang rajin salat berjamaah ke masjid, itu baru luar biasa, berlipat ganda pahalanya. Salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti, yaitu anak muda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah, anak muda yang rajin solat berjamaah di masjid. Selanjutnya yang ketiga, bukti cinta kita kepada Nabi, yaitu dengan meneladani akhlaknya Nabi. Bukan hanya sunnah tampilan fisiknya yang kita teladani, yang kita ikuti, tapi yang paling utama itu adalah kita teladani akhlaknya Nabi. Karena tak ada manusia yang akhlaknya dipuji oleh Allah melainkan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berakhlak yang mulia, kata Allah. Dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Maka mari kita berusaha meneladani akhlaknya Nabi. Kita pasti tidak bisa sempurna seperti Nabi, karena kita memang hanyalah manusia biasa yang banyak silap dan salahnya. Tapi paling tidak kita berusaha semampu kita untuk berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Mulai dari yang paling sederhana saja, mulai dari cara bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana kita tidur, cara bergaul dalam masyarakat kita. Nabi tidak pernah ada sifat sombong, tidak pernah ada dendam, tidak pernah hasad, dengki, iri hati. Nabi adalah orang yang paling sabar. Nabi orang yang paling penyayang, sayang kepada yang muda, hormat kepada yang tua. Nabi orang yang paling jujur dan amanah. Sejak mudanya sudah bergelar Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Nabi SAW tidak pernah menyakiti orang lain dengan lidahnya, dengan tangannya. Nabi tidak pernah menzolimi orang lain dengan kekuasaannya. Intinya, segala bentuk kesempurnaan akhlak ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah beliau menjadi suri tauladan, karena memang untuk itulah beliau diutus oleh Allah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan bulan Maulid ini sebagai momen untuk kita lebih mengenal siapa Nabi kita. Para sahabat dulu sangat cinta dan mengagungkan Nabi karena mereka hidup bersama Nabi. Mereka melihat wajah Nabi, mereka mendengar suara Nabi, salat bersama Nabi, berperang bersama Nabi, setiap hari berjumpa dengan Nabi. Sementara kita hidup jauh di masa baginda Nabi, 1400 tahun terpisah oleh waktu, 8500 km terpisah oleh jarak. Maka bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi kalau tidak kita mengenalnya? Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenali Nabi kita dengan membaca kembali sejarah hidup Nabi lewat buku-buku sejarah yang ditulis oleh para ulama. Kalau ada acara maulid, datang, dengarkan kajian-kajian tentang sejarah Nabi. Ajak anak, istri, cucu, keluarga, agar mereka pun kenal dan cinta kepada Nabi-Nya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Nabi dan juga dicintai oleh Nabi. Cinta Nabi berarti juga cinta solawat. Cinta Nabi berarti cinta Al-Quran. Cinta Nabi berarti juga cinta masjid. Dan bukti cinta Nabi, maka berusahalah berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Dan selalu juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak bisa mempertemukan kita
kita bisa berjumpa, melihat wajah Nabi dan bersama dengan baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.